وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini mari kita lanjutkan kajian-kajian kita, pembahasan-pembahasan kita yang akan kitab-kitab yang selama ini kita pelajari. Dan untuk kali ini kita akan melanjutkan yaitu kajian atau pembahasan kitab Al-Jannah wan Nar, ya. Kita akan membahas tentang kitab Surga dan Neraka yang disusun oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah. Ya, jadi sudah banyak hal yang kita pelajari dari pembahasan masalah surga dan neraka. Dan khususnya kita masih membahas tentang neraka dan kita belum membahas tentang surga. Ya, mudah-mudahan dengan kita mengulang-ulang pelajaran dan kita bisa memahami apa yang sudah kita pelajari akan menambah rasa takut kita kepada nerakanya Allah. Sehingga kita selalu memohon kepada Allah akan ridho dan rahmatnya. Kita memohon kepada Allah agar kita dijauhkan dan dihindarkan dari masuk ke dalam nerakanya. Karena azab Allah itu sangat keras, azab Allah itu sangat pedih, azab Allah itu sangat mengerikan. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita. Nah, untuk kali ini kita akan membahas yaitu Al-Matlab As-Sabi. Lanjutannya adalah penjelasan yang ke-7. Ya, Al-Matlab, penjelasan atau keterangan As-Sabi yang ke-7, yaitu tentang ihatatun nar bil kufar. Ya, ihatah adalah meliputi, mengelilingi, menyelimuti an-nar, neraka. Jadi neraka nanti akan menyelimuti, akan menutupi, akan mengelilingi bil kufar, orang-orang kafir. Jadi di antara azab di dalam neraka, ya kemarin sudah kita bahas bahwa sebelumnya ya azab neraka itu akan dapat menghangus hitamkan, akan membuat hitam kelam wajah para penghuni neraka, aliyadzubillah. Dan sekarang kita akan bahas bahwa nanti api neraka akan menyelimuti, akan menutupi, akan mengelilingi, yaitu orang-orang kafir atau para penghuni neraka. Jadi sekujur tubuh, ya, dari kepala sampai ke kaki, bahagian atas, bawah, kanan, kiri, semuanya nanti akan ditutupi oleh api yang membara, yang sangat panas luar biasa. Aliyadzubillah. Ahlun nar humul kuffar alladzina ahatat bihim dzunubuhum wa ma'asihim. Jadi ahlun nar, penghuni-penghuni neraka adalah mereka adalah al-kuffar, mereka adalah orang-orang kafir. Jadi penghuni neraka ya itu udah pasti adalah orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir pasti masuk ke dalam neraka. Alladzina, yang ahatat, yang menyelimuti, yang meliputi, yaitu bihim, mereka, zunubuhum, dosa-dosa mereka, wa ma'asihim, dan perbuatan-perbuatan maksiat mereka. Jadi orang kafir di dunia ini, ya, perbuatan-perbuatan dosa dan perbuatan-perbuatan maksiat mereka itu menyelimuti diri mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki, matanya, mulutnya, hidungnya, telinganya, ya, kemudian tangannya, kakinya, ya, bahkan yang ada di hatinya, semua itu pasti melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa.
Jadi orang-orang kafir itu dari hari ke hari itu hanyalah mengumpulkan perbuatan-perbuatan dosa. Makanya orang-orang kafir itu kehidupan mereka itu diliputi, diselimuti oleh yang namanya perbuatan dosa dan kemaksiatan. Falam tabqa lahum hasanah, tidak tersisa ya bagi mereka satupun perbuatan baik. Jadi mereka tidak pernah mengerjakan kebaikan-kebaikan. Dan kalau toh orang kafir melakukan kebaikan akan sirna, karena tidak akan bermanfaat kebaikan mereka sedikitpun ketika mereka ya adalah orang kafir. Ya, karena amal-amalnya mereka itu adalah seperti fata morgana, atau amal-amal mereka itu adalah seperti debu yang ditiup oleh angin. Ya, ketika angin berangin kencang atau berangin keras. Nah, ini sebagaimana di dalam Al-Quran, kalau seandainya ada orang-orang kafir melakukan kebaikan, semisal mereka misalnya membantu bencana alam misalnya, atau mereka suka memberikan santunan kepada para janda, orang-orang fakir, orang-orang miskin, maka amal-amal mereka itu tidak berguna sedikit pun. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, yaitu pertama adalah surat Ibrahim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihir rihu fi yaumin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu 'alai syai'in dzalika huwad dhalalul ba'id. Perumpamaan orang-orang kafir kepada Rabb mereka, perumpamaan orang-orang yang kufur kepada Rabb mereka, a'maluhum, amal-amal mereka, perbuatan-perbuatan mereka ya adalah karamat seperti debu. Ya, di mana debu itu istadat bihirih, ditiup angin yang kencang, fi yaumin asif, pada hari yang berangin keras. Ya, kita tahu bagaimana ketika angin bertiup, maka debu-debu akan bertebangan. Ya, maka dengan sekejap debu-debu yang menempel ya pada satu tempat, misalnya pada batu, begitu ditangin maka akan kembali licin. Nah, begitupun orang-orang kafir ketika mereka mengeluarkan harta mereka untuk membantu fakir miskin, untuk membantu bencana alam, atau mereka ya melatihkan tenaga mereka untuk mengangkat ini, mengangkat itu, ya dalam rangka membantu seseorang, maka Allah katakan amal orang-orang kafir yaitu adalah seperti debu ditiup angin keras. Allah katakan la yaqdiruna mimma kasabu alai syai'. Mereka tidak akan memperoleh, mereka tidak akan mendapatkan sedikit pun dari apa yang mereka usahakan. Ya, jadi mengerjakan apa saja tidak ada faedahnya karena mereka tidak mendapatkan sedikit pun dari apa yang mereka lakukan. Zalika huwad dhalalul ba'id. Itulah kesesatan yang sangat jauh, alhamdulillah. Nah, itulah ruginya orang-orang kafir karena mereka tidak mengawali amal-amal mereka itu dengan keimanan. Mereka tidak mengawali amal-amal mereka yaitu dengan masuknya mereka ke dalam Islam. Ya, jadi kalau mereka mengikat amal-amal soleh mereka dengan keimanan terlebih dahulu, dengan keislaman, insya Allah amal-amal mereka akan dihitung oleh Allah, akan dibalas oleh Allah. Tapi karena mereka tidak mengikat diri mereka dengan keimanan, ya karena mereka masih diliputi oleh kekafiran, maka sia-sia amal baik mereka. Ya. Kemudian juga dalam ayat yang lain, ya Allah Jalla wa Ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nur, ya surat ke-24 ayat ke-39, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ati yahsabuhu zam'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'aw wa wajadallaha indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Jadi orang-orang yang kafir ya amal-amal mereka ia adalah seperti kasarab, seperti fata morgana, seperti bayang-bayang ya di tanah datar, yang disangka, yang dikira ya oleh orang-orang yang kehausan, oleh orang-orang yang dahaga adalah air. Ya, jadi orang-orang yang kehausan begitu melihat suatu tempat ada air, ternyata begitu mereka sampai ke sana, mereka tidak jumpai. Makanya hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an, sehingga ketika mereka sudah mendatangi sesuatu yang dianggap oleh mereka air, ternyata mereka tidak mendapatkan sesuatu apapun di tempat tersebut. Ya, seperti istilahnya adalah fata morgana. Ketika ada orang kehausan di padang pasir, dari kejauhan mereka melihat seperti ada oase, ya ada semacam telaga atau danau air.
ya mereka bergegas akhirnya untuk mendatangi tempat tersebut. Ternyata begitu mereka menghampirinya, itu hanyalah fata morgana yang dibiaskan di tempat yang lain. Nah itulah. Nah begitupun orang-orang kafir ketika mereka melakukan kebaikan-kebaikan dengan harta mereka, dengan tenaga mereka, dengan ilmu mereka. Tapi karena mereka adalah orang-orang kafir, ya di mana mereka membayangkan nanti di yaumil qiyamah dengan kebaikan-kebaikan mereka nanti akan mendapatkan pahala ganjaran kebaikan ya nanti di hari kiamat. Ternyata begitu mereka sampai kepada ya tempat tersebut, mereka tidak jumpai nanti balasan-balasan kebaikan. Itulah ruginya orang-orang yang kafir. Ya, maka kemudian mereka jumpai ya di sisinya Allah, kemudian Allah akan sempurnakan perhitungannya, dan Allah itu sangat cepat perhitungannya. Nah itulah dua ayat di antara ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan bahwa perbuatan-perbuatan baik dari orang-orang kafir tidak ada gunanya. Ya apalagi kalau kita paham, karena mereka kafir, mereka tidak belajar agama kita, mereka tidak belajar agama Islam, mereka tidak tahu ya apa saja amal-amal yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala dan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka mereka tidak mau melakukannya. Ya, maka yang ada adalah mereka bergelimang dalam perbuatan-perbuatan maksiat. Dari mata mereka melihat hal-hal yang dilarang. Ya, mereka senang menyaksikan ya sesuatu yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala dan juga oleh Rasulullah untuk mereka lihat. Begitupun hidung mereka, mulut mereka, telinga mereka, ya mereka manfaatkan untuk hal-hal yang dilarang ya oleh Allah Jalla wa'ala dan juga oleh Rasulullah SAW. Maka orang kafir ya dari semua yang mereka lakukan dalam kehidupan dunia ini adalah perbuatan-perbuatan dosa dan perbuatan-perbuatan maksiatnya. Nah itu ya, jadi tidak ada tersisa bagi mereka pun kebaikan. Ya, jadi mereka nanti orang-orang kafir begitu di hari kiamat tidak ada kebaikan sedikit pun yang mereka dapat kumpulkan, yang dapat mereka ambil, yang dapat mereka jadikan bekal. Karena kebaikan hapus, yang tersisa hanyalah perbuatan-perbuatan buruk dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Kama qala ta'ala, sebagaimana telah berfirman Allah Ta'ala firodi mengenai sanggahan bantahan Allah alal Yahud, yaitu kepada orang Yahudi, alladzina qalu, di mana mereka orang Yahudi pernah berkata, lan tamasanan naru illa ayyaman ma'dudah. Jadi kata orang Yahudi dengan pedenya, dengan keyakinannya, lan tidak akan tamasa, tidak akan menyentuh, tidak akan menimpa kami annar, api neraka. Jadi mereka mengatakan api neraka tidak akan menyentuh kami, tidak akan membakar kami, dia tidak akan menyiksa kami, illa melainkan hanyalah ayyam ma'dudah, hanya melainkan beberapa hari saja. Ya, nah itu. Jadi orang-orang Yahudi dengan pedenya, dengan yakinnya tanpa keraguan bahwa nanti mereka tidak akan kekal di dalam neraka. Kalau mereka dimasukkan ke dalam neraka, yaitu hanya beberapa hari saja. Nah Allah bantah ya ucapan mereka itu di dalam firman Allah, yaitu surat Al-Baqarah ayat ke-81, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bala man kasaba sayi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bala, tidak demikian, tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Man, barang siapa atau siapa saja kasaba yang melakukan sayi'ah, yang melakukan perbuatan salah, yang melakukan perbuatan dosa, bahkan wa ahatat bihi, bahkan mengelilingi orang tersebut, ya menyelimuti orang tersebut khati'atuhu, dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya. Bahkan orang ini diselimuti, ditutupi, ya itu dengan kesalahan-kesalahannya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, semua itu melakukan perbuatan-perbuatan khati'ah, perbuatan-perbuatan salah atau keliru. Kata Allah, faulaika ashabun nar, mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalam neraka. Nah, orang Yahudi adalah orang yang paling banyak melakukan dosa dari sejak zaman dahulu, dari zaman para nabi. Bahkan zaman Rasulullah kita kenal bagaimana kejahatan orang-orang Yahudi. Dan sampai sekarang pun mereka masih seperti itu kejahatan mereka. Tidak segan-segan mereka membatalkan perjanjian. Tidak segan-segan mereka membunuh ya anak-anak
wanita-wanita, orang-orang tua, ya, tidak segan-segan mereka itu melakukan kezoliman-kezoliman kepada siapa saja, ya, karena mereka adalah ya sekelompok manusia yang merasa dirinya dimuliakan oleh Allah. Mereka merasa bahwa manusia itu adalah mereka, sedangkan selainnya adalah bukan. Maka mereka bertindak seenaknya, ya, dengan menyakiti, ya, menzolimi, bahkan membunuh umat manusia. Nah, kita kenallah bagaimana orang-orang Yahudi kejahatannya. Makanya karena mereka orang-orang Yahudi ini, ya, dari setiap titik, dari setiap tempat, dari setiap segi, mereka banyak melakukan dosa. Mulut mereka melakukan dosa, mata mereka, telinga mereka, tangan mereka, kaki mereka, hati mereka, semuanya lah. Ya, maka mereka itu adalah orang-orang yang diliputi, yang diselimuti oleh perbuatan dosa. Makanya mereka karena kafirnya dimasukkan ke dalam neraka, kekal di dalam neraka. Aliyadzubillah. Ya, itu kata Allah, ya, untuk membantah pernyataan orang Yahudi yang menganggap bahwa mereka tidak kekal di dalam neraka, karena mereka barangkali beranggapan bahwa dosa mereka itu adalah sedikit. Wala yakunul mar'u kadzalik, dan tidak mungkin seseorang itu seperti itu. Ya, tidak mungkin seseorang itu seperti itu, yaitu kekal di dalam neraka, di mana tubuh mereka itu diselimuti oleh api, illa melainkan apabila dia adalah seorang kafirun kafir wa musyrikon lagi musyrik. Enggak mungkin orang itu kekal dalam neraka. Enggak mungkin orang itu diselimuti oleh api neraka, karena mereka selama hidup di dunia ini diselimuti oleh perbuatan-perbuatan dosa, melainkan kalau dia adalah seorang yang kafir lagi musyrik. Yaqulu Siddiq Hasan Khan, berkata Siddiq Hasan Khan, al-murad bisayyahuna al-jins. Jadi yang dimaksud dengan perbuatan buruk, perbuatan jahat, perbuatan dosa, huna di sini ada al-jins, jenisnya, yaitu jenis daripada yaitu perbuatan dosa. Wala buddha ayyakuna sababuha, dan tidak boleh tidak bahwa sebabnya adalah bahwa sebabnya adalah muhiton bihi, karena meliputi, menyeliputi, mengelilinginya, min jami'i jawanibihi, dari seluruh sisi. Ya, karena orang-orang kafir itu, ya, dari tangannya, kakinya, kepalanya, bahkan matanya, hidungnya, mulutnya, telinganya, semua itu berlumur, ya, dengan perbuatan dosa dan maksiat. Fala tabqalahu hasanah, tidak tersisa bagi orang tersebut kebaikan-kebaikan. Wasadat alaiha masalikun najat, dan juga tertutup, ya, baginya jalan-jalan kepada keselamatan. Ya, jadi sudah tidak ada jalan dibuat orang tersebut, ya, selamat, yaitu dari azab neraka. Wal khulud, dan kekal finnar, di dalam neraka. Dia adalah lil kufar, untuk orang-orang kafir, wal musyrikin, dan orang musyrik, ya. Jadi yang kekal di dalam neraka udah jelas adalah orang-orang kafir dan juga orang-orang musyrik. Fayata'ayyanu, maka jelaslah tafsir as-sayyi'ah, yaitu dosa, wal khati'ah, dan keburukan dan kesalahan, fi hadhil ayat, di dalam ayat ini adalah bil kufri, dengan kekufuran, wasyirki, dan perbuatan syirik. Jadi kalau menurut penjelasan di sini Siddiq Hasan Khan, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan sayyi'ah, ya, kesalahan atau dosa, wal khoti'ah, dan keliru juga atau dosa, itu maksudnya adalah perbuatan kufur dan syirik. Makanya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, karena mereka setiap hari melakukan kekufuran, setiap hari mereka melakukan perbuatan-perbuatan syirik, maka hidup mereka diselimuti dengan kufur dan syirik. Ya, maka mereka karena sudah diliputi, maka mereka masuk neraka, nanti akan dibakar, ya, oleh api neraka yang akan menyelimuti mereka. Wa bihada, dan dengan ini pula yubtilu, ya, tasyabbusi al-mu'tazilah wal khawarij, dan dengan ini pula, ya, yubtilu, yaitu membatalkan, tasyabbus yaitu argumen, ya, orang-orang Mu'tazilah dan juga orang-orang Khawarij. Ya, kita tahu bagaimana orang-orang Mu'tazilah, ada orang-orang yang menggampang-gampangkan
perbuatan-perbuatan dosa, bahwa orang yang berbuat dosa nggak akan masuk neraka karena Allah maafkan. Jadi gampangin orang berbuat dosa. Sedangkan orang Khawarij kebalikannya. Orang Khawarij adalah orang yang berlebihan dalam sikap, bahwa orang kalau sudah melakukan perbuatan dosa besar, maka dia akan kekal di dalam neraka. Nah, sedangkan dengan adanya ayat-ayat seperti ini membatalkan, ya ini menggugurkan, yaitu argumen atau dalih daripada orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Khawarij. Ya, lima sabata sebagaimana yang telah tetap fi sunnah di dalam sunnah Nabi secara mutawatir, yaitu mengenai khuruji keluarnya usatul muwahhidin, ya tentang keluarnya orang-orang bertauhid yang berbuat maksiat minanar dari neraka. Jadi selama orang itu bertauhid dan sebagai manusia dia melakukan kesalahan, dia melakukan perbuatan dosa, misalnya dia minum khamar, misalnya dia berjudi, selama itu bukan amalan-amalan yang bisa menggugurkan keislaman atau mengekalkan dalam neraka, ya maka ketika orang yang bertauhid ini melakukan perbuatan maksiat, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Tapi suatu waktu nanti dia akan dikeluarkan dari dalam neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Artinya orang bertauhid, kendatipun dia banyak melakukan perbuatan dosa, dia tidak akan kekal di dalam neraka. Nah, sedangkan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, maka mereka adalah orang-orang yang kekal di dalam neraka. Nah itu. Ya, itu menurut penuturan penjelasan dari Siddiq Hasan Khan. Walamma kanat al-khotoya wa dunub tuhitu bil kuffar. Ya, karena perbuatan salah dan perbuatan dosa itu tuhitu meliputi, menyelimuti, mengelilingi bil kafir, orang kafir, ihatoh sebagaimana menyelimuti, ya sebagaimana mengelilingi asiwar gelang, bil miqsam yang ada pada pergelangan tangan. Ya, kita lihat bagaimana gelang itu ketika berada di pergelangan tangan, maka gelang ini akan mengelilingi, ya akan meliputi pergelangan tangan. Ya, fa innal jaza min jinsil amal. Sedangkan sesungguhnya yang namanya balasan, yang namanya ganjaran itu tergantung dari jenis amalnya. Kalau orang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan, orang berbuat buruk akan dibalas dengan keburukan. Itu dikatakan dalam apa yang dikatakan hadis, bahwa balasan itu tergantung dari jenis amalnya. Ya. Walida, oleh karena itu, fa innan nar, maka sesungguhnya api neraka tuhitu, ia akan menyelimuti, ia akan menutupi, akan mengelilingi bil kufar, orang-orang kafir, min kulijiyah, dari semua sisi, dari semua segi. Ya, semua yang ada pada tubuhnya, depannya, belakangnya, samping kanan, samping kiri, dari kepalanya, tangannya, kakinya, nanti akan diselimuti, ya akan diliputi, dikelilingi oleh api neraka yang berkobar. Ya, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yaitu di dalam Al-Quran surat Al-A'raf, ya ayat ke-41, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahum min jahannama mihadu wa min fawqihim ghawash. Lahum, mereka akan memperoleh, jadi orang-orang kafir, penghuni-penghuni neraka itu akan memperoleh min jahanam, dari neraka jahanam, mihadun, yaitu tikar atau kasur, wa min fauqihim, dan juga di atas mereka ada ghawash, ya yaitu ada selimut. Wal mihat, sesuatu yang dihamparkan itu, ma yakunu, adalah apa-apa yang ada, min tahtihim, yang ada di bawah mereka. Jadi apa yang di bawah orang biasanya? Ya kalau kita tidur ya tikar, ya atau kasur, atau permadani. Nah, nanti permadaninya, tikarnya, kasurnya itu adalah api neraka. Sedangkan wal ghawas jam'u dari ghasyah. Al ghawas, ya yang ada dalam ayat tadi dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf, dia jamak dari ghasyah. Ghasyatun, ghasyatani, ghawash, ya. Jadi ghasyah, ghawas ini jamak dari ghasyah. Apa itu? Wahya, yaitu alat yang taghasya, yang meliputi, yang menyelimuti, hum, mereka, min fawqihim, yang ada di atas mereka. Makanya dikatakan selimut. Jadi tikar mereka dan selimut mereka itu terbuat dari api. Dan wal murad, dan yang dimaksud an-niran, yang dimaksud bahwa api
tuhitu bihim, yang akan meliputi mereka, min fauqihim, yang berada di atas mereka, wa min tahtihim, dan dari bawah mereka. Ya, jadi api yang nanti akan berada di atas dan di bawah ya penghuni-penghuni neraka. Kama qala ta'ala, sebagaimana juga Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam Al-Quran surat Al-Ankabut, yauma yakshahumul azabu min fawqihim wa min tahti arjulihim, yaitu pada hari di mana azab nanti akan menyelimuti dari atas dan dari bawah kaki mereka. Nah, jadi nanti yaumil qiyamah, orang-orang kafir atau para penghuni neraka nanti ya azab itu akan menyelimuti mereka, akan menutupi mereka, akan mengelilingi mereka dari arah atas dan bawah kaki mereka. Aliyadzubillah. Itulah kondisi orang dalam neraka. Bayangkan kita, kalau tangan kita saja terkena kobaran api, itu sakit itu luar biasa. Baru seujung jari kita. Ya, bayangkan kalau satu tangan kita kebakar, ya, apalagi ini seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki, bukan hanya bahagian depan, bahagian belakang pun, bahagian kanan pun, bahagian kiri, semua itu ya diselimuti ya oleh api yang membara, api yang berkobar. Maka betapa ya sakitnya, betapa pedihnya. Ya, kita juga bisa merasakan bagaimana kalau kita sedang duduk, ya, ketika di depan kita itu ada api unggun, kemudian tiba-tiba apinya membesar, ya, kemudian angin panasnya itu menerpa wajah kita, kita akan merasakan kepedihan dari panasnya api unggun tersebut. Bayangkan kalau itu apinya yang mengenai wajah kita. Aliyadzubillah. Ya, takutlah kepada Allah, takutlah kepada azab Allah, dan takutlah kepada api nerakanya Allah. Karena ini adalah merupakan salah satu siksaan yang sangat luar biasa, yang sangat mengerikan. Wa qala fi maudhi'in akhar, dan juga Allah berfirman di dalam tempat yang lain, itu dalam Al-Qur'an surat At-Taubah, ya, dalam Quran surat Az-Zumar maksudnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kata Allah dalam surat Az-Zumar ayat ke-16, lahum min fawqihim zulalum minan nari wa min tahtihim zulal. Untuk mereka, dari atas mereka ada lempengan-lempengan, ada lapisan-lapisan dari api neraka. Ya, jadi mereka para penghuni neraka yang nanti dimasukkan ke dalam neraka itu, maka akan ada pada bahagian atas mereka yaitu lempengan-lempengan, ya, dari api neraka, wa min tahtihim, dan dari bawah mereka pun ada zulal, ada juga lempengan-lempengan yang lain. Jadi api datang silih berganti, ya, seperti lempengan ombak lah, ya, satu ombak nih, terus datang lagi ombak. Nah, api juga begitu membakar, selesai datang lagi api, seperti itulah selamanya. Nah, itu. Jadi Allah sudah menjelaskan tentang dahsyatnya azab di dalam neraka. Jadi untuk mereka, di atas mereka nanti ada lempengan-lempengan dari api neraka, dan di bawah mereka juga ada lempengan-lempengan. Waqad saraha bil ihatah fi maudhi'in akhar, dan juga telah menjelaskan tentang meliputi atau menyeliputi di tempat yang lain. Di dalam ayat yang lain, yaitu dalam Al-Qur'an tadi surat At-Taubah, ya, Allah menerangkan kata-kata ihatah, menyelimuti atau mengelilingi, ya, atau meliputi ini di tempat yang lain. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa inna jahannama la muhitatum bil kafirin. Sesungguhnya neraka jahanam ini benar-benar muhitatun, akan menyelimuti, ya, akan meliputi, akan mengelilingi, yaitu bil kafirin, orang-orang yang kafir. Jadi orang kafir nanti di yaumil qiyamah begitu dimasukkan, badannya semua penuh dengan api. Bukan karena kehebatan dia seperti di kita ini ada film manusia api, atau ada orang menjadi pengendali api, bukan itu. Tidak ada orang walaupun dia pandai di sini mengendalikan api, walaupun tubuhnya bisa berubah menjadi mendatangkan api, tapi nanti di hari kiamat ia tidak akan mungkin terjadi. Ini hanyalah cerita fiksi kalau di dunia, dibuat-buat untuk menarik penonton, ya, tentang kehebatan superhero, tentang kehebatan orang dan seterusnya, ya. Itu hanyalah cerita-cerita yang dibuat-buat.
Tapi nanti di yaumil qiyamah, orang-orang kafir semuanya mereka nanti akan diselimuti oleh api yang membara. Dan itu adalah merupakan bentuk azab. Dan yang merasakannya, orang kafir yang diselimuti api akan merasakan kepedihan. Ya, akan merasakan nyeri yang luar biasa. Ya, kita saja kalau berada di dalam ruangan yang sempit, lalu kemudian atapnya adalah seng misalnya, dan rumah kita itu jendelanya ya kecil misalnya, lalu dalam kondisi yang terik panas matahari musim kemarau, bagaimana rasanya kita dalam ruangan tersebut? Kita pasti akan merasakan panas yang luar biasa. Itu baru angin. Bagaimana ya angin panas itu kalau menerpa tubuh kita, kita tidak akan nyaman, kita akan merasakan kesakitan. Bagaimana ini bukan hanya angin, tetapi apinya yang membakar nanti, yaitu para penghuni neraka, yaitu orang-orang kafir dan musyrik. Ya, maka sebab itu, wahai saudara-saudaraku, wahai sahabat-sahabatku, khususnya keluargaku, ayo jauhkan kita ini dari sifat, yaitu orang-orang kafir ataupun orang-orang musyrik. Jadilah orang-orang yang bertauhid, jadilah orang-orang yang beriman, ya, sehingga dengan keimanan kita, dengan tauhid kita akan terhindar dari siksa neraka yang luar biasa. Ya, dan ini bukan hanya ucapan, harus kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan kita hanya mengiyakan tapi tidak ada kemudian kita follow up, tidak ada kelanjutan bagi kita. Kita percaya bahwa neraka itu untuk orang-orang kafir. Neraka itu adalah untuk orang-orang yang banyak melakukan maksiat. Kita percaya, tapi kita tidak pernah beranjak pergi menjadi orang yang beriman. Kita masih sibuk dengan maksiat. Ya, kita masih sibuk ya dengan ucapan-ucapan kita yang buruk. Kita masih mencaci maki orang, kita masih suka menggibah orang, kita masih suka memfitnah orang. Ya, mulut kita juga tidak pernah berhenti dari mengisap asap rokok misalnya. Padahal itu dilarang. Ya, atau bahkan kita juga mengkonsumsi barang-barang yang haram seperti minuman keras. Ya, dan juga kita tidak pernah berhenti dari mengkonsumsi ya barang-barang yang oleh pemerintah sendiri, medis kesehatan dilarang, yaitu obat-obat terlarang. Ya, bagaimana di sisi Allah coba? Nah, kita tahu bahwa yang memasukkan orang ke dalam neraka adalah kalau kita melanggar ya aturan agama. Tetapi ketika kita tahu, kita tidak pernah beranjak pergi untuk meninggalkan maksiat tersebut. Nah, jadi kita tidak hanya sebatas ya, tetapi kita tidak lanjutkan dengan mengadakan perubahan dalam diri kita supaya kita menjadi orang-orang yang beriman, supaya kita menjadi orang-orang yang giat mengerjakan amal-amal soleh. Ya, kalau tidak dari kita, siapa lagi yang bisa merubah? Orang tua tidak akan bisa. Kalau dari diri kita sendiri tidak ada keinginan untuk berubah. Guru kita, walaupun kita ngaji, ya kita hanya ngaji, tapi tidak ada ingin perubahan dari diri kita, juga nggak berubah. Ya, jadi yang berubah itu adalah Allah, tetapi harus diawali dari diri sendiri, sebagaimana kata Allah, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kondisi suatu kaum sampai mereka lah yang mau berubah apa yang ada pada diri mereka. Harus diawali dari diri sendiri. Sehebat apapun orang tua itu membatasi, ya, memonitor seorang anak misalnya, kalau tidak dari diri sendiri, ya tetap nggak akan berubah. Mungkin ketika masih satu rumah, masih bisa seorang orang tua itu memonitor, masih bisa orang tua itu ya memperhatikan anak. Tapi begitu anak sudah keluar rumah, sekolah, kuliah, bekerja, apalagi sudah menikah, hilang sudah pengawasan. Ya. Karena seorang mukmin itu, walaupun tidak ada orang yang menyaksikannya, tidak ada CCTV yang mengawasinya, maka dia tahu Allah Maha melihat, maka dia akan tinggalkan segala macam keburukan dan maksiat, karena dia tahu Allah itu memperhatikan dan melihatnya dan mencatatnya dan akan membalas nanti di hari kiamat. Tetapi orang-orang kafir, ya karena mereka lebih percaya kepada pandangan manusia, mereka lebih percaya kepada CCTV, maka kalau ada CCTV atau di tempat banyak orang, mereka meninggalkan maksiat. Tapi kalau berada di tempat sepi, ya, atau tidak ada tidak ada pandangan kepada dia, maka dia melakukan maksiat. Maka berapa banyak orang yang menganggap bahwa CCTV, pandangan orang itu lebih berharga daripada pandangan Allah. Berapa banyak orang-orang yang menganggap bahwa pandangan Allah itu lebih hina, lebih rendah daripada yaitu monitor dari CCTV atau pandangan manusia.
Bayangkan betapa banyak manusia bisa melakukan perbuatan buruk ketika tidak ada orang mengawasi, ya, ketika tidak ada CCTV, padahal dia tahu Allah itu memperhatikannya. Ayo, harus di follow up, harus ditindaklanjuti. Setelah kita tahu bahwa nanti di dalam neraka orang akan diazab, akan diliputi dirinya itu dengan api neraka, ya, maka kita lanjutkan dengan kita meninggalkan kekafiran, kemusyrikan, dan segala macam perbuatan maksiat supaya kita terhindar dari azab neraka. Terus waqad fasara ba'dus salaf al-mihad bil faras wal gawas bil lihaf. Jadi sungguh-sungguh sebagian para ulama salaf, ya, mentafsirkan al-mihad itu yaitu dengan al-faras. Jadi kata-kata al-mihad tikar itu dengan bil faras, yaitu dengan faras itu permadani atau kasur. Ya, jadi kalau kita perhatikan penafsiran kata-kata mihad ini yang kalau diterjemahkan bahasa kita tikar, tapi yang dimaksud adalah kasur atau permadani. Sedangkan goas, selimut adalah al-lihab, ya, selimut. Jadi goas itu adalah selimut. Watati, dan akan datang al-ihatah, dan akan datang pula yaitu meliputi atau menyelimuti min nahiyah, dari sisi ukhra yang lain. Zalika, yang demikian itu, anna, bahwasanya linar, neraka itu mempunyai suarun, yaitu dinding-dinding, yuhitu, yang akan meliputi, yang akan mengelilingi, yang akan menyeliputi, yang akan meliputi bil kufar, orang-orang kafir. Akan kita baca ayat nanti yang menerangkan bahwa kata-kata meliputi atau menyeliputi atau mengelilingi ini yaitu dengan dari sisi yang lain, yaitu di sini dikatakan ya bahwa neraka itu mempunyai dinding. Jadi yang menyelimuti itu ada dinding yang meliputi orang kafir. Fala yastati'u, dan tidak ada yang sanggup al-kufar, orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir tidak ada yang sanggup mughadaratuha wal khuruja minha, tidak ada yang sanggup meninggalkan dan keluar dari neraka tersebut. Jadi tidak ada satupun orang kafir, orang musyrik yang mampu meninggalkan dinding, ya, yang menyeliputi mereka, yang meliputi dan mengelilingi mereka itu apinya. Jadi ketika mereka berada dalam kobaran api, mereka tidak bisa keluar. Nah, ini sebagaimana di dalam Al-Quran, yaitu Quran surat Al-Kahfi, ya, surat ke-18 ayat 29, Allah Jalla wa'ala berfirman, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna atadda liz-zalimina naran ahata bihim suradikuha wa iyastagisu yughasu bima'in kal muhli yaswil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Inna, sesungguhnya a'tadna, kami telah menyediakan. Inna, sesungguhnya a'tadna, kami telah menyediakan lizzolimin, bagi orang-orang yang zolim, naron, api neraka. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang berbuat zolim, yaitu zolim kepada Allah, yaitu dengan perbuatan syirik, ya, yaitu naron, api neraka, ahata, yang akan meliputi bihim, mereka, yang akan menyelimuti, yang akan mengelilingi mereka, yaitu suradikuha, yaitu dinding-dindingnya. Wa iyastagisu, dan apabila mereka minta minum, yugosu, mereka akan diberikan minum bimain, dengan air, kal muhli, seperti lelehan perak, yashwil wujuh, yang dapat menghanguskan al wujuh, wajah-wajah. Bisa sarab, itulah minuman yang paling buruk, wa saat murtafaqa, dan tempat istirahat yang paling jelek. Jadi Allah telah menyediakan untuk orang-orang musyrik, untuk orang-orang zalim, yaitu api neraka, di mana neraka itu nanti dinding-dindingnya diliputi, ya, yaitu oleh api tersebut. Ahata bihim suradikaha, ya, akan meliputi dinding-dindingnya itu mereka. Jadi akan menutupi, jadi mereka nanti orang-orang kafir itu, ya, mereka akan dipenjara dengan dinding-dinding, di mana dinding-dinding itu adalah merupakan api neraka. Dan ketika mereka nanti hendak minta minum, dikasih minum mereka. Tapi minuman mereka itu seperti lelehan perak. Jadi perak yang mencair, yang masih panas, yang masih merah menyala itunya. Ya, jadi mereka dikasih. Maka itulah minuman yang paling buruk, dan itu adalah tempat istirahat yang paling jelek.
Nah, suradikun nar adalah suwaruha. Jadi kalimat surodik, ya surodik itu adalah suarun, yaitu dinding-dinding atau pagar-pagar, waha itu ha, dan juga pagar-pagar alladzi yang yuhitu biha, yang meliputi, yang mengelilingi, ya, yang menutupinya. Jadi surodik itu adalah dinding atau pagar. Nah, itulah di antara jenis siksa di dalam neraka, di antara jenis azab di dalam neraka adalah orang yang masuk ke dalam neraka, khususnya adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, atau orang yang hidupnya dipenuhi dengan kemaksiatan-kemaksiatan, yang hidupnya dari hari ke hari hanyalah mengumpulkan dosa-dosa. Maka nanti di yaumil qiyamah, ya, mereka akan ditutup, ya, tubuh mereka, ya, dengan api neraka, kobaran api neraka. Sebagaimana mereka di sini, ya, menyelimuti diri mereka dengan aneka ragam maksiat, dengan berbagai macam jenis perbuatan dosa, ya, dari matanya, mulutnya, hidungnya, telinganya, kemudian hatinya, tangannya, kakinya, semua melakukan perbuatan maksiat. Maka nanti maksiat-maksiat ini, dosa-dosa ini akan berubah menjadi kobaran api. Maka nanti mereka juga akan diselimuti, ia akan diliputi, akan ditutupi, akan dikelilingi, ya, oleh kobaran api neraka yang nanti akan mengelilingi dan memageri mereka, akan mendindingi mereka sehingga mereka tidak bisa keluar. Aliyadzubillah. Maka sekarang, ya, kita harus berusaha untuk menghilangkan dinding-dinding tersebut. Ya, kita harus hilangkan yang dapat menyelimuti kita, yang dapat memageri kita. Kita hilangkan semua. Dengan kita menjauhkan diri kita dari kekafiran, dari kemusyrikan, aneka ragam kemaksiatan atau dosa, maka itu secara otomatis, ya, kita berarti sudah menghilangkan sedikit demi sedikit, yaitu kobaran-kobaran api neraka. Sehingga kita, kalau seandainya juga aliyadzubillah dimasukkan ke dalam neraka karena sebahagian dosa kita, ya, minimal tidak akan menyelimuti kita, dan mudah-mudahan kita dikeluarkan dari neraka nanti untuk dimasukkan ke dalam surga yang abadi yang penuh dengan kenikmatan. Maka wahai saudara-saudaraku, jauhkanlah kekafiran dari diri kita, jauhkanlah kemusyrikan, jauhkan aneka ragam perbuatan-perbuatan dosa yang dapat kita lakukan, ya, dari mulut kita, mata kita, telinga kita, dan seluruh anggota tubuh kita, jauhkan. Dan tidak boleh tidak, kita kalau pengen tahu ini adalah perbuatan-perbuatan dosa, minimal kita harus belajar agama supaya kita tahu mana yang dibolehkan dan mana yang tidak, mana yang disebut dosa dan mana yang dikatakan berpahala. Ya, mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita, ya, agar kita berusaha sebaik-baiknya, ya, untuk menjauh dan menghindar dari nerakanya Allah. Karena neraka Allah itu adalah sesuatu yang harus dihindari, sesuatu yang harus dicemaskan, sesuatu yang harus kita berlindung kepada Allah, ya, dari neraka ini. Itu aja barangkali sementara yang bisa kita pelajari, ya, tentang azab neraka. Ya, insyaallah kita akan lanjut dengan pelajaran berikutnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم